Karena pada akhirnya nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini wujud dan takwa kita lebih banyak yang mana? Fa alhamaha fujurata wa taqwa. Allah bilang yang dianjurnya qad aflaha man zakka. Maka betul. Jadi kata gunakan kata aflah. Aflaha, asal kata falaha. Falaha itu mengandung dua arti. Sukses dan senang, itu namanya falah. Kalau cuma sukses doang, itu namanya fauz atau faiz, fauzi. Fauzi itu artinya sukses. Tapi ada orang yang sukses kenapa? Nggak tenang. Yang Allah inginkan adalah kita sukses dan gembira, sukses dan senang. Itu yang kita cari, Pak. Karena ada orang yang menang tapi nggak gembira, curang. Menang sih, tapi tidak gembira karena adanya kecurangan. Yang Allah inginkan kita dengan falah. Falah itu artinya sukses dan gembira. Ada juga orang yang gembira tapi nggak sukses. Ada nggak? Ada happy aja. Gamer juga happy. Makan nggak makan yang penting. Oh. Allah pengennya kita itu sukses dan gembira. Maka menggunakan kata falah. Kalau kita ingin falah, ingin sukses dan gembira, ada caranya. Apa tutur yang tiap hari kita dengar? Hayya 'alas sholat. Sholatlah kamu. Ketika pada hayya 'alas sholat, Allah nanya sebenarnya, "Hei, lu mau sukses nggak? Lu mau gembira nggak? Lu mau tenang nggak? Mau sholat?" Makanya jangan jadikan sholat beban. Sholat adalah cara Allah menjadikan kita tenang dan sukses. Berapa banyak orang ninggalin sholat, Allah kasih harta, kasih rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi nggak tenang. Banyak nggak? Banyak. Dermaga itu gitu kan? Dia sholat itu terus saja cari duit terus cari duit. Hartanya banyak, tapi nggak tenang. Ada juga orang yang kejar harta, ya kan? Dia bakal kejar harta, nggak selesai. Hidupnya miskin, iya sih dia nggak punya utang, nggak punya kreditan, nggak punya angsuran. Kenapa? Kagak ngambil. Orang gembel, udah, mau utang, mau susah. Ada yang gitu? Ada. Kalau mau susah, ada ngapa-ngapain. Bener sih nggak punya utang, tapi nggak punya duit. Allah pengennya kita punya duit, kita kaya, tapi hidupnya. Bagaimana caranya? Karena pada hakikatnya sholat itu kita bahas dulu masalah sholat. Intinya apa sih sholat? Inti sholat tadi di mana? Kembali lagi pada kajian kita dahulu, kita sepakat yang benar adalah sujud adalah manifestasi pembuktian kita sebagai seorang hamba. Lagi, sujud adalah pembuktian kita sebagai seorang hamba. Lu hamba bukan? Hamba. Kalau hamba berarti ada sujud. Karena yang nggak sujud bukan hamba, tetapi Tuhan. Ketika kita tidak bersujud kepada Allah, berarti kita tidak mengaku sebagai seorang hamba. Padahal Allah ciptakan kita untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bersujud, tidak untuk orang yang tidak bersujud. Yang paling gampang contohnya adalah iblis. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena dia tidak mau sujud. Yang udah di dalam aja bisa dilempar keluar, diusir. Gara-gara masuk, nah kita yang masih di luar mau.
Karena iblis tidak bisa membatalkan sujud di surga, maka iblis diusir. Jadi syarat utama kita dapat sujud. Maka yang tidak perlu sholat aja, sujud aja semaksimal mungkin. Masalah diterima nggak harus Allah. Karena nanti di akhirat itu yang paling kita bisa banggakan, oh hambaku benar ya, hambaku mana bukti itu saya sujud. Itu doang yang kita banggakan. Kalau bicara sedekah ngasih duit, orang kaya juga bisa ngasih. Bicara umroh haji, orang-orang juga bisa ke Mekah. Tapi tidak semua orang Allah kasih duit. Jadi pada hakikatnya, ketika kita bisa bersujud kepada Allah, itu menandakan bahwa Allah masih sayang sama kita. Allah masih menganggap kita penting. Allah masih memandang kita. Ketika Allah sudah tidak memandang kita, berarti Allah nggak kasih orang itu sujud kepada Allah Subhanahu. Terserah kamu mau apa ya, berarti jangan sampai kita sujudnya ini. Ketika nanti ada hanya Allah sholat itu tujuannya apa? Supaya kita sujud dan bahagia. Makanya dibilang kalau ingin sukses, ingin ubah hidup ini apa yang harus diubah? Sholat. Gitu loh. Wasta'inu bisabri wassalah. Orang itu pagi punya masalah, pengen selesai masalahnya, nggak cukup dengan sabar. Sabarnya udah sabar aja. Nggak dapat kerja sabar, nggak makan sabar doang selesai. Ada kandungannya apa? Insya Allah beresin sholat kita, Allah beresin urusan. Rasulullah bilang, manusia itu kita ketika sholat menghadap Allah itu bawa apa di pundaknya? Memikul dosa. Ketika dia ruku maka dosanya jatuh. Ketika dia sujud dosanya jatuh. Semakin dia ruku dan sujud semakin banyak dosa-dosa yang karena seringkali sadar tidak sadar susah yang kita dapatkan, ketidaksuksesan yang kita dapatkan, dosa yang kita dapatkan akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak tahu apakah dosa kemarin, apakah dosa dulu waktu kita masih SMA, STM, waktu kita masih SMP, udah balik ketika sholat, pernah nggak? Entah dosa kita melawan orang tua, ngebentak makan gitu kan? Melawan orang tua, ya mungkin ini. Sekarang kita nggak sempat dendam kepada mereka, udah meninggal duluan. Allah balas sekarang. Insya Allah dengan kita banyak sholat, Allah kurangi dosa-dosa kita. Kalau dalam puasa ini dalam waktu itu, segeralah istighfar, segeralah minta ampun dengan cara sholat. Nah di sini Allah tegaskan alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika manusia diciptakan maka Allah kasih itu dua potensi. Alhamaha, alhamah itu artinya kata lam, ilham. Dan Allah ilhamkan manusia itu dengan fujur dan takwa. Ilham itu adalah sesuatu yang datang secara mendadak, tidak direncanakan. Apakah dia itu bukan wahyu? Kalau wahyu beda. Wahyu itu sesuatu yang dibawa oleh malaikat kepada Rasul dan Rasul tahu bahwa itu adalah firman Allah karena malaikat yang bawa. Tapi kalau ilham, kita sering dapat ilham. Ketika kita pulang sholat, kita lah sendal nih. Ini tujuh tanpa main nih. Wah sendal bagus nih. Sendal bagus. Nah si takwa akan ngomong, itu bukan punya, jangan diambil. Fujur bilang, ambil aja mbak. Itu Pak Alhamah fujur itu dua-duanya datang bersama. Tinggal ini kita nih. Kalau otak akal manusia cuma apa? Cuma rajulin apa kata hati, ambil akal dikit bagaimana cara supaya bukan nggak ketahuan. Itu akal yang itu. Makanya Malik itu dia apa? Mencurinya diam-diam sedemikian rupa yang punya kerja hati apa akal? Karena hati dulu, ini orang jangan tahu ini nih otak ini. Karena hati yang. Nah ketika kondisi seperti itu, puasa kemarin siang-siang
Kita lihat teh manis. Melihat teh manis tidak